Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan membawakan materi atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Bahan Pewarna. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai zat pewarna. Apa yang dimaksud dengan zat pewarna? Zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar kelihatan lebih menarik. Nah, menurut Permenkes RI nomor 722-Menkes/Per/9/1988, zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Untuk penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. Di samping itu ada faktor lain, misalnya sifat mikrobiologis. Tetapi sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan secara visual, faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan. Nah, suatu bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan yang telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Penerima warna suatu bahan berbeda-beda tergantung dari faktor alam, geografis, dan aspek sosial masyarakat si penerima. Nah, selain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata. Nah, untuk warna suatu bahan dapat diukur dengan menggunakan alat kolorimeter, spektrofotometer, atau alat lainnya yang dirancang khusus untuk mengukur warna. Tetapi alat-alat tersebut biasanya terbatas untuk penggunaan untuk bahan cair yang tembus cahaya seperti sari buah, bir, atau warna hasil ekstraksi. Nah, untuk bahan bukan cairan atau padatan, warna bahan dapat diukur dengan membandingkannya terhadap suatu warna standar yang dinyatakan dalam angka. Bagaimana cara mengukur warna? Nah, cara pengukuran warna yang lebih teliti dilakukan dengan cara mengukur komponen warna dalam besaran value, hue, dan chroma. Nilai value menunjukkan gelap terangnya warna, dan nilai hue mewakili panjang gelombang yang dominan yang akan menentukan apakah warna tersebut berwarna merah, hijau, ataupun kuning. Sedangkan chroma menunjukkan intensitas warna. Dari ketiga komponen ini diukur dengan menggunakan alat khusus yang mengukur nilai kromatisitas permukaan suatu bahan. Angka-angka yang diperoleh berbeda untuk setiap warna. Kemudian angka-angka tersebut diplotkan ke dalam diagram kromatisitas. Ada 5 sebab yang dapat menyebabkan suatu bahan makanan berwarna. Apa saja? Yaitu 1. Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan. Misalnya klorofil berwarna hijau, karoten berwarna jingga, dan mioglobin menyebabkan warna merah pada daging. Nah, yang kedua, reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan membentuk warna coklat. Misalnya, warna coklat pada kembang gula karamel atau roti yang dibakar. Nah, yang ketiga, warna gelap yang timbul karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi. Misalnya, susu bubuk yang disimpan lama akan berwarna gelap. Keempat, reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna hitam atau coklat gelap. Nah, reaksi ini dipercepat oleh adanya logam serta enzim, misalnya warna gelap permukaan apel atau kentang yang dipotong. Nah, biasanya nih kentang yang dipotong kalau
dibiarkan begitu saja akan menimbulkan warna coklat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, penambahan zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintesis yang termasuk dalam golongan bahan adiktif makanan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis bahan pewarna. Apa saja jenis-jenis bahan pewarna? Nah, untuk jenis-jenis bahan pewarna terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan juga pewarna buatan. Pertama, saya akan jelaskan mengenai pewarna alami. Apa yang dimaksud dengan pewarna alami? Pada pewarna alami, zat warna yang diperoleh itu berasal dari hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti karamel, coklat, daun suji, daun pandan, ataupun kunyit. Nah, untuk jenis-jenis pewarna alami dijabarkan ada beberapa, yaitu pertama, klorofil. Klorofil yaitu zat warna alami hijau yang pada umumnya terdapat pada daun, sehingga sering disebut zat warna hijau daun. Kemudian yang kedua, mioglobin dan hemoglobin, yaitu zat warna merah pada daging. Ketiga, karotenoid, yaitu kelompok pigmen yang berwarna kuning, orange, merah ke orange yang terlarut dalam lipid berasal dari hewan maupun tanaman, antara lainnya itu lumut, tomat, cabai merah ataupun wortel. Kemudian yang terakhir yaitu antosianin dan antosantin. Warna pigmen antosianin merah, biru, violet biasanya terdapat pada bunga, buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Nah, jenis pewarna yang kedua yaitu pewarna buatan. Apa yang dimaksud dengan pewarna buatan? Nah, untuk proses pembuatan zat warna sintesis biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat ataupun asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik, sebelum mencapai produk pewarna organik, sebelum mencapai produk akhir, harus melalui suatu senyawa dulu yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal dalam hal akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk sembarangan bahan pangan. Misalnya, zat pewarna tekstil dan kulit untuk mewarnai bahan pangan. Bahan tambahan pangan yang ditemukan adalah pewarna yang berbahaya terhadap kesehatan seperti amaran, auramin, metanyl yellow, dan rodamin B. Jenis-jenis makanan jajanan yang ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya ini antara lain seperti sirup, saus bakpao, kue basah, pisang goreng, tahu, kerupuk, es cendol, mie, dan mainan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai metode analisa zat warna yang akan dibahas oleh partner rekan saya. Metode analisa zat warna. Yang pertama itu metode spot test. Prinsip metode pertama adalah adanya reaksi khas antara zat warna buatan dengan beberapa pelarut. Proses ekstraksi zat warna buatan ini dilakukan dengan mendidihkan sampel yang telah diasamkan, yang di dalamnya dimasukkan benang wool atau bulu domba. Selama proses pendidihan tersebut, benang wool atau bulu domba akan menyerap zat warna. Selanjutnya, benang wool tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan ditetesi dengan hasil pekat, H2SO4 pekat, NaOH 10% dan NH4OH 12%. Yang kedua itu metode kromatografi. Prinsip metode kedua ini dengan kromatografi kertas. Kromatografi secara luas digunakan untuk pemisahan warna makanan buatan. Selulosa dalam kertas merupakan medium ideal. Air dapat diserap di antara serat selulosa dan membentuk fase diam yang hidrofilik. Penggunaan kromatografi kertas pertama kali diperkenalkan oleh Constant, Gordon, dan Martin pada tahun 1941. Campuran sampel diteteskan pada kertas dan migrasi pelarut ditandai. Setelah kertas dikeringkan, posisi senyawa-senyawa yang ada dalam campuran sampel dilihat dengan reaksi pewarnaan yang sesuai.
Rasio jarak yang ditempuh oleh senyawa dan jarak yang ditempuh oleh pelarut disebut RF atau retention factor. Dan nilai yang kurang lebih konstan untuk senyawa tertentu sistem pelarut, dan kertas di bawah kondisi konsentrasi zat terlarut, suhu, dan pH yang terkontrol dengan baik. Selanjutnya itu metode analisis zat warna. Yang pertama dengan menggunakan spektrofotometri. Penentuan zat pewarna sintetis dalam suatu bahan pangan secara kuantitatif dilakukan dengan metode spektrofotometri visible, di mana pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 540 nanometer. Digunakan panjang gelombang 540 nanometer karena pada panjang gelombang tersebut, sinar yang dipancarkan oleh sumber sinar dapat diserap maksimal oleh larutan yang akan diukur. Sampel yang digunakan pada percombaannya itu sampel sosis dan saus sambal. Dilakukan preparasi sampel terlebih dahulu untuk dapat menentukan kadar zat pewarna dalam sampel tersebut. Maka perlu dibuat kurva kalibrasi terlebih dahulu. Kurva kalibrasi ini didapatkan dari pengukuran terhadap deret larutan standar dengan berbagai macam konsentrasi. Larutan standar yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi adalah larutan rodanim B. Setelah membuat kurva kalibrasi, pengukuran dilanjutkan pada sampel. Untuk mengukur konsentrasi pada sampel dilakukan dengan mengukur absorbansi sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam kurva kalibrasi dengan menarik garis dari titik absorbansi sampel berada hingga menyinggung garis kurva kalibrasi sehingga dapat diketahui konsentrasinya. Pada saat penentuan kadar zat warna dalam sampel dengan menggunakan spektrofotometer visible dilakukan pembuatan blanko. Blanko adalah reaksi tanpa sampel ataupun standar. Blanko hanya berisi reaksi yang ditambahkan selama analisa berlangsung. Fungsi blanko adalah untuk mengkoreksi cahaya yang diserap oleh pereaksi, sehingga pada proses pengukuran absorban yang terukur merupakan absorban dari zat yang akan dianalisis saja. Dari percobaan penentuan kadar zat pewarna sintetis dengan metode spektrofotometri tersebut, didapatkan konsentrasi zat warna dalam sosis sebesar 0,4112 ppm dan dalam saus sambal sebesar 0,5229 ppm. Kedua, yaitu kromatografi lapis tipis. Sebelum dilakukan kromatografi kertas, zat warna yang ada di dalam sampel diekstraksi terlebih dahulu menggunakan metode serapan benang wol. Prinsipnya adalah menarik zat warna dari sampel ke dalam benang wol bebas lemak dalam suasana asam dengan pemanasan, dilanjutkan dengan pelunturan atau pelarutan warna oleh suatu basa. Benang wol tersusun atas ikatan peptida yang di dalamnya terdapat ikatan sistina, asam glutarnat, lisin, asam aspartik, dan arginin. Rodanim B dapat melewati lapisan kutikula melalui perombakan sistina menjadi sistem dengan suatu asam. Sistem terbentuk melalui pecahnya ikatan SS dan sistina karena adanya asam asetat. Setelah ikatan tersebut terbuka, maka rodanim B dapat masuk ke dalam benang wol dan berikatan dengan COO- dari asam aspartik, juga berikatan dengan NH3+ dan arginin dengan reaksi sebagai berikut. Plus mekanisme pengikatan rodanim B dalam benang wol. Yang selanjutnya itu adalah perhitungan. Perhitungan dapat dilihat di mana 1% dimetilglosim menimbang 0,5 gram dimetilglosim lalu dilarutkan dalam 50 mili etanol dengan menggunakan rumus yang dapat kita lihat. Terus nanti hasil kromatografi kertasnya yaitu standar rodanim, jarak tempuh noda itu didapatkan 4,2, jarak tempuh pelarut itu 5. Habis itu dengan melakukan perhitungan didapatkan hasil yaitu 0,84. Untuk sampel saus sambal, jarak tempuh nodanya itu 4 dan jarak tempuh pelarutnya itu 5.
Dari hasil perhitungan yang kita lakukan, didapatkan hasil yaitu 0,8. Untuk sampel yang terakhir yaitu nutrisari rasa sweet guava, jarak tempuh nodanya adalah 2 dan jarak tempuh pelarutnya adalah 5. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil yaitu 0,4. Sekian dan terima kasih.